Saatnya kita ikuti talkshow Pariwara. Kawan, dalam situasi seperti sekarang ini, kita perlu memberikan perhatian lebih pada upaya-upaya menjaga kesehatan sekaligus stamina kita. Dan satu di antara nasihat yang sering kita dengarkan adalah menjaga kebersihan, terus ditambah juga dengan makan dan rehat yang perlu dan seimbang atau proporsional. Nah, ada juga cara-cara untuk membantu kita supaya tetap bisa fit, stamina juga terjaga dengan betul-betul memberikan perhatian pada manfaat-manfaat pada bahan-bahan makanan, lalu mungkin juga tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Nah, untuk Anda yang bergabung dengan Suara Surabaya dengan situasi cuaca yang hujan panas ditambah COVID-19, kita sekali lagi perlu memberikan garis besar untuk upaya menjaga imunitas, menjaga stamina dalam upaya menangkal penularan-penularan penyakit. Nah, untuk itu saya pertemukan Anda dengan sebuah dialog. Dialog ini memberikan perhatian pada sebuah produk yang kita manfaatkan peluang untuk fokus pada siang hari ini adalah Helmix Kurkumin. Nah, untuk lebih detailnya dan rincinya, saya pertemukan Anda dengan narasumber Dr. Andes Bambang Rianto, seorang apoteker dan sekaligus merangkap sebagai Quality Manager dari Helmix. Pak Bambang, selamat datang di Suara Surabaya, Pak Bambang. Ya, selamat siang. Apa kabar, Pak Bambang? Baik. Di sebelah kiri Pak Bambang itu ada Pak Jeffrey, Digital Marketing Helmix. Pak Jeffrey, selamat siang Pak Jeffrey. Selamat siang. Itu mic-nya agak lebih dekat, siap, ya, jangan kalah seperti Pak Bambang sudah paham dengan penyiar ini, ngalang-ngalai penyiar. Ya, selamat siang. Baik, terima kasih Pak Bambang dan Pak Jeffrey hadir di Suara Surabaya. Kawan, untuk Anda yang bergabung dengan Suara Surabaya 03199 juta, 03199 juta Anda bisa manfaatkan telepon. Anda mau ngobrol dengan Pak Bambang, konsultasi dengan Pak Bambang silakan, atau Anda mau tanya pendalaman dengan Pak Jeffrey silakan. Nanti kita akan manfaatkan lebih lanjut tentang produk Helmix Kurkumin. Saya manfaatkan peluang, betul ya Pak Bambang, kalau mungkin dari perspektif kesehatan dalam situasi musim seperti sekarang, hujan panas, ditambah kondisi COVID-19, kita layak menjaga kesehatan ya kalau gitu Pak Bambang. Banyak cara gitu, nasihat dokter, istirahat, makan yang proporsional, kemudian menjauhi aspek-aspek yang memang rawan-rawan begitu. Yeah. Ada lagi Pak Bambang mungkin yang perlu kita perhatikan supaya kita tetap sehat dan nggak sampai sakit gitu. Ya, jadi untuk menjaga kesehatan kita, semestinya kita bisa melihat dari dua sisi. Ya, dari luar kita berupaya untuk bisa hidup sehat. Ya. Apa hidup sehat itu? Mungkin kita ya sering cuci tangan, ya. Terus kita mungkin berolahraga, mungkin kita juga menghindari stres dan segala macam. Ya. Tapi ada juga yang dari sisi dalam. Bagaimana kita bisa meningkatkan kesehatan? Itu salah satunya kita harus menjaga imun kita. Nah, itu yang penting. Ya. Kekebalan tubuh kita ini sangat luar biasa semestinya. Ya. Karena seperti kita ketahui bahwa COVID-19 ya yang kita dengar akhir-akhir ini dan membuat heboh semua masyarakat ya di Indonesia maupun dunia, itu semestinya hanya bisa dilawan dengan imun kita. Nah, jadi itu yang penting. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana kita menjaga imun kita. Betul, persis. Itu yang penting. Baru mau saya tanyakan. Iya. Lalu kalau strateginya ke sana, bagaimana kita caranya menjaga imunitas kita nih, Pak Bambang? Selain tadi dengan cara hidup sehat, ya, kita juga bisa mengkonsumsi, ya, mungkin tumbuh-tumbuhan yang memang bisa meningkatkan daya imun kita. Ya, di mana kita tahu, ya, kita selama ini kita tahu bahwa temulawak, ya, itu juga bisa meningkatkan sistem imun. Dan itu sudah diteliti, ya, baik secara in vitro maupun secara klinis bahwa temulawak yang kandungan utamanya kurkumin itu bisa meningkatkan imun sebagai imunomodulator. Ya, jadi itu sangat luar biasa temulawak. Tapi Pak Bambang izin, kalau bicara soal temulawak, mertua saya yang tahun lalu wafat pada usia 100 tahun, itu secara rutin mengkonsumsi jamu temulawak. Dan pernah beliau juga mengatakan ke saya, mengkonsumsi ini sebenarnya hanya untuk menjaga liver, menjaga kondisi hati. Apa ada hubungannya antara imunitas, daya tahan tubuh, kesehatan hati, hepar, liver, dan secara umum kesehatan tubuh kita, Pak Bambang? Ya, jadi begini, untuk temulawak itu sejak berabad-abad yang lalu sudah dipergunakan oleh nenek moyang kita, ya, terutama untuk menjaga kebugaran tubuh, ya, dan juga untuk penyakit-penyakit tertentu. Zaman dahulu nenek moyang kita itu sudah mengkonsumsi. Ya, mungkin kita tahu bahwa sejak dulu ya kalau ada orang yang sakit kuning ya atau sakit liver itu selalu diminumi temulawak, ya kan? Selalu supaya apa? Ternyata di dalam temulawak itu bisa membantu menyembuhkan penyakit itu, ya. Tapi setelah itu baru akhir-akhir ini sudah diteliti. Ternyata di dalam temulawak itu ada salah satu bahan aktif
yang memang sangat berfungsi untuk kesehatan livernya. Yeah. Dia sebagai hepatoprotektor, ya, yaitu kurkumin. Yeah. Ya. Dan saya percaya kalau liver kita itu sehat, maka proses detoksifikasi juga lancar. Ya, karena liver itu tempatnya detoksifikasi. Oke. Ya, kalau detoksifikasi lancar, otomatis organ-organ kita juga oke. Yeah. Ya. Yeah. Dan juga kita tahu bahwa kurkumin itu juga sebagai antioksidan. Ya. Dia menangkapi radikal-radikal bebas, baik yang terpapar dari luar, ya, seperti asap kendaraan maupun apapun juga, maupun dari hasil metabolisme dalam tubuh. Dia bisa menangkapi radikal bebas, di mana radikal bebas itu semestinya bisa merusak sel. Tapi dengan adanya kurkumin ini, maka dia akan ditangkap dan selnya tetap sehat, sehingga imun tetap sehat juga. Kuat. Kisah mengkonsumsi temulawak yang saya dapatkan dari mertua saya ini kemudian berujung pada sebuah kondisi fakta sekarang. Iya. Dulu mertua saya itu kalau mau ngunjuh temulawak itu selalu yang ngerajangi, kemudian nyeduh, dan kadang-kadang juga numbuk gitu ya. Repot. Iya. Di zaman sekarang ini ada nggak cara yang paling sederhana sehingga kita bisa menikmati manfaatnya temulawak, tapi praktis gitu loh Pak Bambang. Kira-kira ada nggak jalan pintas? Wah, kalau zaman sekarang jalan pintas ya. Ada nggak terobosan yang bisa kita pakai? Ada terobosannya di Helmix, Pak. Helmix. Iya. Oke, apa itu Karena Helmix, apa? Pak? Karena di Helmix sendiri itu memproduksi produk-produk yang kandungan utamanya itu adalah kurkumin. Oke. Ya, dan kita tahu bahwa untuk mendapatkan kurkumin di dalam temulawak itu memang diperlukan suatu teknologi khusus. Ya, jadi tidak bisa kita cuma hanya memeras segala macam karena kurkumin sendiri tidak larut di air. Ya, jadi ada bahan-bahan tertentu yang memang harus dilakukan dengan teknologi khusus untuk mengambil proses itu. Dan Helmix sudah menyediakan itu. Ya, jadi kita tidak usah repot-repot ya. Kita minum Helmix karena apa? Kadar kurkumin di dalam Helmix sendiri itu sudah terstandarisasi. Artinya apa? Kita minum Helmix, kita sudah tahu berapa kadar kurkumin di dalam produk itu, ya, karena kita sudah terstandarisasi. Saya akan dalami apa itu Helmix sebentar. Untuk Anda baru saja bergabung dengan Radio Suara Surabaya, dialog siang hari ini kita bertemu dengan Dr. Andes Bambang Rianto, apoteker, seorang quality manager di Helmix, dan juga Pak Jeffrey yang belum angkat suara nih, baru ucapan salam saja, belum angkat suara tentang detail produk Helmix. Anda bisa manfaatkan peluang 03199 juta. Katakanlah kalau Anda ingin pendalaman atau Anda ingin ngobrol dengan Pak Bambang, ingin Pak Jeffrey, silakan Anda bisa telepon ke 03199 juta. Pak Bambang, senyampang kita udah masuk pada produk Helmix itu sendiri. Bisa dijelaskan Helmix itu sendiri apa sih Pak? Kalau misalkan kita ngomong sebuah nama gitu ya, saya Iman gitu, penyiar Suara Surabaya. Helmix itu apa Pak? Ya. Helmix itu produk kesehatan, ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa dia sebagai produk kesehatan yang kandungan utamanya adalah kurkumin. Ya, di mana di Helmix sendiri juga menyediakan dalam beberapa bentuk sediaan, ya. Ada yang bentuk serbuk, ya, ada yang bentuk serbuk effervescent, ada yang bentuk liquid, ya, ready to drink, ada yang bentuk tablet. Ya, jadi kita sudah lengkap untuk bentuk-bentuk sediaannya itu. Tinggal kita milih mana yang kira-kira cocok dengan kita. Dan secara marketing di branding dengan Helmix kurkumin gitu ya? Iya, betul. Nah, kalau kita mau sambungkan ini Helmix kurkumin, bagaimana sambungannya Helmix kurkumin? Kok bisa ketemu di situ? Apa? Ketemunya di mana nih, Pak? Iya, karena ya itu tadi, karena kurkumin itu yang kita pakai sebagai bahan dasar kita. Jadi semua produk sebagian besar itu mengandung kurkumin, ya, sehingga kita terkenal Helmix kurkumin. Gitu. Helmix kurkumin. Iya. Kurkumin sebagai antioksidan. Ini tema besar kita. Kurkumin sebagai antioksidan. Kita baru ngomong permukaan. Mungkin Pak Jeffrey mau menambahkan. Kira-kira ada kelengkapan apa yang bisa menambahkan keyakinan bahwa ini merupakan sesuatu yang perlu kita pertimbangkan dan kita konsumsi. Monggo Pak Jeffrey. Ya, terima kasih. Untuk Helmix sendiri kita Helmix spesialis kurkumin Pak. Masih lebih gitu. tepatnya. Kenapa kita bilang kita spesialis kurkumin? Kita dari tahun 1993 sudah meneliti tentang kurkumin. Wow. Sudah meneliti tentang kurkumin, sedangkan untuk perusahaan farmasi grupnya Helmix sendiri kita sudah dari 1934. Udah tua sebelum Sudah kemerdekaan tua. ya Pak? Ya? Benar Pak. Oke, terus? Jadi brand Helmix sendiri ini pertama kali berdiri, pabriknya itu ada di Jerman. Lalu kita bawa ke Indonesia,
Lalu salah satu yang menjadi fokus PT Helmix Prima Sejahtera ini dengan brandnya Helmix dan sebagai spesialis kurkumin. Iya. Helmix spesialis kurkumin. Bisa diberikan penegasan, Pak. Kenapa kok bisa sampai ketemu Helmix spesialis kurkumin? Maksudnya apa, Pak? Ya seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Bambang juga, karena kita fokus kepada pengembangan, kita mengetahui manfaat penting dari kurkumin ini sendiri, dan kita mengembangkan varian produk yang terus berkembang, mulai dari serbu effervescent, lalu minuman ready to drink, dan juga salah satu produk tablet kita yang sudah diuji secara klinis itu mempunyai skor ORAC untuk yang tablet 25 mg mencapai 24.000. Okay. Skor ORAC itu apa? Skor ORAC itu sebagai pengukur tingkat antioksidan dari produk kami. Satu tabletnya itu mempunyai 24.000 sekian antioksidan. Gitu. Sedangkan untuk kebutuhan normal sehari-hari kita memerlukan antioksidan ini sekitar 3.000 sampai 5.000. Jadi sangat praktis untuk mengkonsumsi Helmix kurkumin tablet karena satu tabletnya sudah tinggi sekali antioksidan seperti itu, Mas Imam. 03199 juta. Saya sela dengan informasi pendek. Kita masih ngobrol dengan Pak Jeffrey dan Pak Bambang tentang tema besar kita, kurkumin sebagai antioksidan. Dan Anda bisa memanfaatkan telepon kita, dan kelihatannya kawan-kawan Helmix juga menyiapkan apresiasi untuk Anda yang bertanya, dan nanti akan dipilih kira-kira pertanyaan yang cocok, proporsional, dan memang layak untuk mendapatkan apresiasi. Nanti akan mendapatkan apresiasi dari kawan-kawan. Sekali lagi 03199 juta telepon kita. Anda juga bisa manfaatkan WhatsApp atau WA, tapi tolong kalau Anda WA titipkan catatan Helmix begitu ya. HELMIGS, Helmix, supaya saya nggak salah dengan info-info lalu lintas atau info-info yang lainnya. Anda bisa memanfaatkan peluang untuk lewat WA, WhatsApp, atau kalau Anda lebih srek ngobrol langsung dengan Pak Bambang, silakan. Atau Anda lebih cocok dengan suaranya Pak Jeffrey, silakan. Anda bisa telepon 03199 juta. Kita di awal sudah mendapatkan penjelasan apa itu Helmix, kemudian manfaat kurkumin, di mana kurkumin terkandung dalam asalnya seperti apa, temulawak, kunyit, dan jahe. Jadi Anda bisa memanfaatkan peluang juga untuk gabung dengan Suara Surabaya, lebih pendalaman yang mungkin customize dengan situasi dan kebutuhan Anda. Pak Bambang, Pak Jeffrey, dengan situasi coronavirus seperti sekarang ini, COVID-19, ada nggak sambungannya atau titik temu di mana kita memang layak dan pantas waktunya untuk mengkonsumsi Helmix kurkumin dengan situasi ini? Monggo, Pak. Ya, saya kira sangat pantas, Pak. Ya. Karena apa? Karena kita tahu bahwa virus itu memang tidak bisa ya dibunuh selain dengan imun kita. Ya. Dan kita tahu bahwa kurkumin sebagai antioksidan ya, dan produk kita juga sudah terbukti dan kita sudah uji efek aktivitas dari antioksidannya seperti yang disampaikan oleh Mas Jeffrey tadi mengenai nilai ORAC mencapai 24.000 ya, itu membuktikan bahwa kurkumin itu memang luar biasa sebagai antioksidan. Ya. Jadi kalau kita mengkonsumsi kurkumin secara rutin ya, saya percaya bahwa imun kita itu akan terjaga. Dan imun kita itu akan semakin kuat sehingga kita bisa untuk melawan virus yang masuk dalam tubuh kita. Kalau kita ingin mengkonsumsi Helmix kurkumin ini, apakah memang harus memperhatikan dosis pemakaian atau mungkin lihat usia, kondisi tertentu, ibu hamil, hipertensi, ada nggak kontraindikasi seperti itu dulu, Pak Bambang? Ya, jadi secara umum kurkumin itu bisa dikonsumsi oleh siapapun juga. Ya, tapi ya kita juga tahu bahwa biasanya ada yang mengatakan gini, bagaimana dengan anak-anak? Ya, biasanya untuk anak-anak selama dia usia 2 tahun ke atas, saya percaya bahwa itu bisa untuk mengkonsumsi produk Helmix ini. Ya, karena kita tahu kalau memang 2 tahun ke bawah memang perlu pengawasan-pengawasan tertentu untuk anak-anak. Ya. Sedangkan untuk orang menyusui, ibu menyusui dan
wanita hamil ya, itu memang secara teori zaman dahulu temulawak itu diminum untuk memperlancar air susu ibu. Ya zaman dulu ya. Tapi memang untuk produk-produk yang mengandung kurkumin ini untuk bisa dikonsumsi oleh ibu hamil maupun menyusui, itu biasanya kita anjurkan juga untuk berkonsultasi dengan dokter juga. Ya, karena memang untuk 2% ini ya memang harus benar-benar perlu dijaga juga mengenai kesehatannya. Baik, Pak Bambang, Pak Jeffrey, ada telepon, saya terima dulu ya. Suara Surabaya bersama Helmix Kurkumin, selamat siang. Siang, Mas Iman. Dengan siapa nih? Saya Roni. Oh, Mas Roni, terima kasih menghubungi. Silakan Mas Roni. Nah, saya mau tanya, keluarga saya ini ada turunan sakit hepatitis, liver ya. Nah, paman saya itu udah meninggal kena hepatitis umur 40-an. Terus mama saya sekarang ini juga kena hepatitis. Nah, saya sendiri sekarang ini juga dalam tanda kutip belum pernah vaksin. Apakah minum Helmix itu bisa mencegah kena liver gitu, hepatitis umpamanya. Baik, itu aja Pak Roni. Iya. Karena saya sendiri sudah kena hepatitis cuma belum aktif gitu. SGPT-nya tinggi gitu. Hepatitis ada variannya. Anda yang mana satu ini? Hepatitis B. Oh, B, baik. Oke, nanti dengar lewat radio kalau itu. Belum aktif, jadi belum kena pastinya gitu loh. Iya. Oke, kalau gitu. Pak Roni, ditunggu di radio kalau begitu Pak Roni. Terima kasih. Kawan kurkumin merupakan zat aktif dari temulawak yang diyakini mampu menangkal berbagai virus. Helmix kurkumin terbukti klinis memiliki banyak manfaat, diantaranya sebagai antioksidan atau anti kanker, memelihara fungsi hati, antivirus, antiinflamasi, dan antibakteri. Sekaligus punya manfaat menurunkan kolesterol, mengurangi lemak dalam darah, dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Helmix tersedia dalam berbagai varian, ada serbuk effervescent, kemasan kaleng ready to drink, dan tablet. Nah, khusus tablet kadar kurkuminnya lebih tinggi. Nanti kita eksplorasi lagi tentang kurkumin, Helmix kurkumin. Ada telepon lagi, Suara Surabaya bersama Helmix kurkumin. Halo. Halo. Dengan siapa nih Pak? Saya Cahyo Pak. Cahyo, terima kasih menunggu. Silakan Pak Cahyo. Ya, yang saya mau tanyakan itu kan serbuknya instan ya Pak Helmix itu ya Pak. Serbuk, baik. Terus? Instan, kalau dikonsumsi secara jangka panjang apakah ada efek samping ya? Long term, baik. Oke. Nah, terus masalah itu yang tadi disinggung sama Pak narasumber tadi saya lupa namanya. Pak Bambang atau Pak Jeffrey? Iya, Pak Bambang atau Pak Jeffrey. Salam kenal Pak Bambang, saya Cahyo Pak. Oke. Katanya kalau temulawak itu tidak diseduh secara langsung atau digodok itu nggak ada efek sampingnya ya. Berarti sia-sia saja ya Pak ya. Oke. Itu aja Pak. Baik, itu aja Pak. Matur nuwun Pak Cahyo, monggo Pak Cahyo bergabung dengan 031999 juta. Kita manfaatkan untuk merespon Pak Roni yang sudah punya silsilah turunan hepatitis. Monggo, siapa nih? Pak Bambang, seorang apoteker. Ya. Jadi mungkin perlu saya jelaskan lagi ya bahwa kurkumin itu sudah banyak diteliti dia sebagai hepatoprotektor ya, dia juga dapat melindungi hati dan juga ada beberapa jurnal yang mengatakan bahwa kurkumin juga bisa sebagai antivirus ya. Dan juga banyak penelitian-penelitian yang sudah dilakukan ya, bahwa kurkumin itu bisa menurunkan SGOT dan SGPT. Untuk orang-orang yang menderita penyakit liver. Ya. Jadi sangat memungkinkan sekali ya kalau siapa tadi Pak Roni ya. Pak Roni mungkin bisa mengkonsumsi Helmix kurkumin ini, terutama untuk yang tablet mungkin ya, karena yang tablet dosisnya lebih tinggi ya, sehingga mungkin untuk pemeliharaan untuk mempertahankan liver lebih besar. Sebagai langkah antisipasi boleh? Antisipasi boleh. Meskipun belum ada tanda-tanda, belum divaksin. Sangat baik, boleh. Ya. Jadi itu. Ya, jadi sangat dianjurkan bisa mengkonsumsi Helmix kurkumin ini. Nah, katakanlah kalau ada anjuran mengkonsumsi, cara mengkonsumsi yang baik dan benar supaya kita bisa mendapatkan manfaat baiknya. Ini sesuai dengan pertanyaan Pak Cahyo. Silakan Pak Bambang. Ya, jadi untuk Helmix kurkumin sendiri ya, karena itu bahan aktifnya dari alam ya, dan kita juga tidak mengandung bahan pengawet dan zat pewarna buatan, sehingga sangat aman kalau dikonsumsi setiap hari, ya. Sebagai apa? Sebagai pemelihara kesehatan kita. Ya. Jadi tidak ada efek samping apapun kalau kita rutin minum
Helmix kurkumin ini. Kalau untuk jangka panjang nggak ada masalah, lalu cara nyeduhnya. Tadi Pak Cahyo kan juga concern dengan cara memasaknya, diseduh. Kalau diseduh malah hilang manfaatnya. Apa betul begitu Pak Bambang? Jadi begini, pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan tentang kurkumin, ya, karena kurkumin itu sebagai salah satu dari bahan aktif yang ada di dalam temulawak. Mungkin di dalam temulawak itu ada beberapa macam bahan aktif yang lain. Nah, kalau bicara tentang kurkumin, yang kita tahu bahwa manfaatnya begitu luar biasa, ya, sebagai hepatoprotektor, menurunkan kolesterol, juga bisa untuk imun, ya, itu hanya bisa didapatkan dengan teknologi khusus. Kalau kita menggodok, ya, segala macam, itu mungkin zat-zat lain yang larut di air, itu yang akan tersari di sana. Sedangkan untuk kurkuminnya sendiri, itu cuma sedikit yang terlarut di sana. Sehingga untuk kita mendapatkan efek dari kurkumin itu sendiri, kelihatannya kurang begitu optimal. Nah, makanya Helmix menyediakan ini. Ya, jadi kurkumin yang sudah terstandarisasi di dalam produk ini. Jadi katakanlah kalau kita mau buat sendiri, itu mau berapa truk Pak baru bisa mendapatkan jumlah atau kuota kurkumin yang proporsional untuk kebutuhan tubuh? Iya, ya banyak Pak. Yang pasti banyak. Banyak. Ya, Ya. iya. Apalagi prosesnya tadi Pak Bambang juga Ya, mengatakan butuh prosesnya teknologi. juga membutuhkan teknologi Ya, yang betul. khusus. Betul. 03199 juta Anda bisa memanfaatkan peluang sambung dengan Pak Bambang atau Pak Jeffrey, dan Anda juga bisa memanfaatkan peluang untuk WhatsApp di 0855 301 0055. Pak Denny Ardiana juga untuk Pak Bambang dan Pak Jeffrey, berapa batasan umur paling rendah untuk bisa mengkonsumsi Helmix? Usia, tadi sudah saya tanyakan, nanti kita coba respon, usia. Lalu ada Ibu Widiawati bergabung dengan Suara Surabaya. Sebentar Bu Widiawati. Saya sering minum Helmix kurkumin dan Helmix jahe. Manfaatnya bagus sekali untuk ketahanan tubuh saya dalam kondisi virus corona sekarang ini. Kita minum Helmix, bolehkah gitu? Yang terbaru, apakah ada produk Helmix lain, varian lain? Terima kasih, moga-moga ada hadiahnya. Ini nanya karena ada hadiahnya atau nanya butuh jawabannya ini? Bu Widiawati, terima kasih bergabung dengan Suara Surabaya. Pak Denny, terima kasih. Batasan usia, Pak Bambang silakan. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, ya, untuk produk-produk Helmix ini karena dia tidak mengandung pengawet dan juga tidak mengandung bahan pewarna buatan, sehingga untuk anak-anak umur 2 tahun ke atas itu sudah diperbolehkan untuk mengkonsumsi ini. Ya, jadi itu ya batasannya. Oke. Ya. Jadi silakan Pak Denny, Anda kalau mau membiasakan putra-putri Anda minum jamu atau minum Helmix supaya mereka nggak terkesan ini jamu. Kadang-kadang kalau dulu zaman, wah jamu mau gitu. Karena pikiran kalau udah ngomong jamu tuh pahit gitu ya. Belum tentu, jamu sekarang juga enak-enak buahnya. Monggo Pak Denny. Lalu Ibu Widiawati, karena sudah mengkonsumsi sejumlah produk Helmix dan menikmati manfaatnya, alhamdulillah. Cuman penasaran nih, kira-kira apakah dalam rentang waktu tertentu ada varian rasa atau varian baru lagi? Selain tadi effervescent, ready to drink, tablet, serbuk gitu. Monggo Pak Jeffrey. Iya, Mas Imam, tadi saya mau menanggapi tentang kalau kita pengen harus konsumsi berapa banyak serbuk nih untuk mendapatkan manfaatnya. Nah, kita kalau mau dari sisi perbandingan 261,3 gram serbuk 261,3 gram serbuk Java temulawak yang sudah dijadikan serbuk itu setara dengan 3 tablet Helmix kurkumin. 3 tablet. Oke. Jadi ini pilihan dari masing-masing juga sih kalau pengen mengkonsumsi serbuk dengan sekian gram tadi ataukah yang lebih praktis nih. Ya, kira-kira kalau 261,3 gram serbuk temulawak itu berarti seperempat kantong tas kresek itu ya. Benar, Pak. Paling enggak segitu, seperempat kiloan paling enggak. Opsinya varian lebih simpel 3 tablet. 3 tablet. Helmix kurkumin. Iya. Lebih enak yang 3 tablet aja selesai gitu ya. Saya manfaatkan sambung sebentar untuk Ibu Widiawati, ditunggu sebentar. Suara Surabaya bersama Helmix kurkumin. Ya, siang. Siang dengan siapa ini Pak? Rian. Oh Mas Rian, silakan Mas Rian. Ya, jadi saya sempat mulai pakai Helmix sejak 2001 ya, karena kan waktu itu di Surabaya booming di salah satu stasiun radio. Oke. Yang saya kan kalau dipakai setiap hari, sedangkan itu kan ada kayak
apa ya, effervescent ya, jadi kayak efek kayak soda seperti itu. Iya. Itu ada efek samping ke tenggorokan nggak? Jadi maksudnya udah bikin radang atau gimana nggak? Iya. Kalau setahu saya, kalau effervescent efek belakang, Mas Rian. Iya. Efek belakang. Sesudah tablet effervescentnya habis, kalengnya tubuhnya dibuang ke belakang gitu maksudnya. Gitu. Nggih. Nanti ditunggu, dijawab kalau gitu. Nggih, Mas Rian. Matur nuwun Mas Rian, monggo ditunggu lewat radio. Kita masih menantikan jawaban Pak Bambang dan Pak Jeffrey soal Bu Widiawati yang memang sudah mengkonsumsi dan berharap ada varian baru lagi enggak ini di inovasi-inovasi Helmix. Lalu kalau dengan situasi COVID-19 ini mengkonsumsi Helmix kurkumin pantas nggak ya? Cocok nggak ya? Pas nggak ya? Monggo Pak Bambang. Sangat pas Pak. Kenapa? Ya itu tadi, karena memang COVID-19 itu satu-satunya cara yaitu dilawan dengan sistem imun. Nah, kekebalan tubuh. Dan kurkumin sendiri sudah banyak penelitian, ya baik secara klinis itu sudah membuktikan dia sebagai imunomodulator. Yeah. Artinya apa? Dia bisa meningkatkan sistem imun. Jadi memang saatnya sekarang ini kalau memang kita ingin supaya kita ini tidak terjangkit oleh virus itu, mari kita jaga imun kita. Salah satunya ya kita minum kurkumin. Iya. Baik, Bu Wid, silakan dipertimbangkan. Pak Rian penasaran, karena ada satu di antara variannya berupa effervescent, tablet effervescent, itu tadi saya katakan, efeknya efek belakang, Mas Rian. Betul ya Pak Jeffrey ya, efeknya belakang ya. Jadi kalau isinya habis, tabungnya dibuang gitu kan, ke belakang begitu. Iya. Silakan. Untuk varian dari produk Helmix sendiri, kita ada beberapa varian. Pertama, Helmix kurkumin rasa jeruk itu dalam bentuk serbuk effervescent. Ada juga yang rasa mangga. Jeruk, mangga. Lalu kita juga punya yang sugar free, Pak. Jadi untuk yang lagi diet ketat ataupun yang teman-teman kita yang ada masalah tentang gula, nah Helmix kurkumin sugar free bisa jadi pilihan. Lalu untuk yang ready to drink kita ada Helmix kurkumin plus vitamin C. Jadi di dalam kandungan minuman kaleng ready to drink ini, selain ada manfaat kurkumin, kita juga ada tambahkan vitamin C-nya, seperti itu. Lalu juga ada tablet. Untuk varian tablet kita ada dua, tablet Forte 25 mg dan juga Java Turmeric Plus 75 mg. Tentunya yang 75 mg lebih tinggi kadar kurkuminnya dan sangat kita rekomendasikan untuk bagi yang sudah sakit maupun ingin perlindungan ekstra bisa pilih Java Turmeric Plus 75 mg. Baik, nanti ada WA juga dari Pak Abdul Kirom yang bergabung lewat WA atau WhatsApp Suara Surabaya. Sebentar, saya sela dengan informasi pendek berikut. Kawan, untuk Anda yang baru saja bergabung dengan Suara Surabaya, tema besar dialog kita siang ini adalah kurkumin sebagai antioksidan bersama kawan-kawan Helmix kurkumin. Kurkumin merupakan zat aktif dan dari temulawak yang diyakini mampu menangkal berbagai macam virus. Helmix kurkumin terbukti klinis memiliki banyak manfaat, diantaranya sebagai antioksidan atau anti kanker, memelihara fungsi hati, antivirus, antiinflamasi, antibakteri, menurunkan kolesterol, mengurangi lemak dalam darah, dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Helmix tersedia dalam berbagai varian, ada serbuk effervescent, ada yang kemasan kaleng ready to drink, ada juga yang tablet. Nah, khusus tablet kadar kurkuminnya lebih tinggi. Helmix juga tersedia dalam varian rasa, ada rasa jeruk, mangga, ginger. Tadi sempat diungkapkan kan, jadi sudah disiapkan pilihan-pilihannya. Anda mau selera jeruk, rasa-rasa jeruk, atau rasa mangga, atau rasa ginger. Helmix bisa dikonsumsi oleh siapa saja, termasuk penderita diabetes, karena Helmix juga menyiapkan varian yang sugar free. Dapatkan Helmix kurkumin di online marketplace kesayangan Anda, apotek, toko obat terdekat, atau Anda bisa coba buka-buka websitenya helmix.com, www.helmix.com, atau kalau Anda mau WA, silakan WA ke 0813 3258 5827. Saya ulangi, 0813 3258 5827. Pak Bambang, Pak Jeffrey, ada pertanyaan dari Pak Abdul Kirom. Kalau sering mengkonsumsi Helmix, pengaruhnya pada selera makan apakah ada? Karena sepengetahuan saya, kalau sering mengkonsumsi jamu-jamu tertentu, itu terkadang selera makan jadi bertambah dan akhirnya jadi overweight. Pak Bambang, Pak Jeffrey, silakan. Ya, jadi mungkin saya ingin sedikit menjelaskan ya, bahwa kurkumin itu bisa memperbaiki
nafsu makan, ya, memperbaiki nafsu makan. Sehingga apa? Kita tahu bahwa kalau nafsu makan kita itu baik, ya, itu menandakan bahwa orang itu sehat. Ya, justru orang yang sakit itu nafsu makannya tidak ada. Jadi kalau kita minum kurkumin, terus ada nafsu makan kita naik, bukan naik, istilahnya membaik, itu membuktikan bahwa memang benar, ya, kurkumin itu bermanfaat dalam tubuh kita. Berarti ya. Dan juga ada penelitian juga, Pak, penelitian bahwa kurkumin itu juga bisa sebagai anti obesity. Nah, jadi tidak usah khawatir, ya. Takut minum kurkumin nanti gemuk. Enggak. Ini ada membantu mengurangi lemak tadi kata begitu. Iya, membantu menurunkan lemak darah. Ya. Jadi itu fungsi kurkumin. Nafsu makan membaik, membantu mengurangi lemak, dan jangan lupa olahraga, Pak Kiro. Ya, betul. Kalau sekarang work from home sambil buka komputer senden deloser terus ngemil aja ya, nggak tambah seger ya, Pak. Tambah berat ya, tambah berjelas gitu. Monggo Pak Abdul Kirom kalau bekerja sambil di rumah dimanfaatkan juga sambil olahraga. Saya juga manfaatkan peluang untuk menyapa Pak Hermawan Sudarsono. Pak Hermawan Sudarsono, apakah Helmix bisa menurunkan hipertensi? Karena tensi saya 150/90 nih, Pak. Selain kurkumin, bahan herbal apa yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh? Pak Hermawan, terima kasih. Pak Bambang, silakan. Ada nggak hubungannya dengan hipertensi? Ada. Gimana itu? Jadi gini, untuk orang-orang hipertensi, ya, kita menganjurkan untuk menggunakan Helmix kurkumin yang bentuk tablet. Ya. Dan kita tahu bahwa sudah ada penelitian juga bahwa kurkumin, ya, kita tahu bahwa dia juga pernah diuji untuk gangguan-gangguan pada jantung. Ya. Karena apa? Karena dia bisa mengekspresi daripada ACE2. Apa itu? Angiotensin converting enzyme. Ya, di mana dia bisa mengubah, ya, angiotensin itu. Ya, sehingga apa? Angiotensin sendiri bisa mengkerutkan pembuluh darah. Ya, tapi justru dengan kurkumin, ya, justru itu akan membaik. Ya, sehingga banyak penelitian yang mengatakan bahwa kurkumin bisa untuk fibrosis pada jantung, juga bisa. Ya, jadi sangat bagus. Dan juga kurkumin juga bisa sebagai pengencer darah. Ya, itu juga sangat membantu untuk orang-orang penyakit hipertensi. Kalau darahnya encer berarti kerja jantung tidak terlalu berat, Pak, ya? Iya, betul. 03199 juta. Pak Bambang, Pak Jeffrey mohon arahan karena saya pernah baca juga ada namanya badai sitokin, ya. Waduh, badai sitokin. Saya tahunya cuma badai Katrina yang ada di Amerika itu, ya. Lalu ada badai sitokin. Apa ada hubungannya dengan corona dan kurkumin ini? Badai apa pula nih Pak Bambang ini? Ya. Jadi ya kita tahu pada waktu virus itu masuk, ya, tubuh selalu melakukan respon. Ya, virus masuk biasanya kita bersin-bersin, ya, terus kita sakit flu, ya, dan pada waktu dia sudah masuk ke dalam reseptor, ya, dalam hal ini kalau virus corona masuk ke dalam paru, maka sel imun kita itu akan mengeluarkan sitokin untuk melawan itu. Ibaratnya pasukannya, ya. Dan pada waktu kondisi tubuh kita, imun kita lemah, maka sitokin yang dikeluarkan untuk melawan virus itu akan semakin banyak. Sehingga di paru-paru ini akan penuh dengan sitokin. Nah, itulah timbul istilah badai sitokin. Ya, sehingga apa? Akhirnya orang itu merasa sesek, ya kan, selalu sulit napas, dan akhirnya bisa kematian. Karena badai sitokin tadi? Iya, badai sitokin itu tadi. Karena imunnya lemah tadi. Karena imun lemah, lalu badai sitokin banyak muncul, dan akhirnya membuat kinerja sistem pernafasan jadi terpengaruh. Iya, betul. Kita masih ngobrol, sebentar, telepon lagi. Saya izin terima telepon. Apanya penggemarnya Pak Jeffrey dan Pak Bambang banyak ini. Sebentar. Suara Surabaya bersama Helmix Kurkumin. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih, Pak? Pak Joko Lengkung. Pak Joko, apa kabar Pak Joko? Alhamdulillah. Sehat, Gih? Alhamdulillah. Monggo Pak Joko. Iya, terima kasih produk Helmix. Walaupun temulawak yang dijual per kilo, saya tetap produksi Helmix yang saset, Mas. Buat kamu. Iya, mosok nyopir sambil motong-motong ngerajangi temulawak ya repot toh Pak Joko. Itu budaya kan pakai Helmix yang diproduksi Bapak Bambang tadi itu. Iya. Saya alhamdulillah tekanan darah
Juga untuk jantung alhamdulillah sehat, walaupun hari ini saya 2 hari off, nggak kerja, pilek. Oh, semangat gitu Mas. jaga stamina saja Pak Joko. Untuk kira-kira apakah ada varian yang lain selain produk Helmi yang disampaikan Pak Bambang? Mungkin ada campuran dari Keller atau apa? Oh, begitu, yang kombinasi. untuk depannya kita masukan begitu. Baik. Iya. Jadi kalau saya, Mas, pengalaman saya produk Helmi itu kalau perut rasanya nggak enak lah, ya. Itu saya pakai Helmi 1, 2, 3 saset sehari, besoknya sudah semangat lagi gitu. Pokoknya untuk menambah nafsu makan memang, Mas belum menyampaikan betul Mas. Jadi kalau perut terasa nggak enak bukan masuk angin, tapi jelas itu mungkin gangguan di perut kita minum produk dari Helmi itu bagus Mas. Ini, ya. Baik. Ya, sementara saja Mas. Baik Pak Joko. Atur nuwun, salam hormat untuk keluarga nggih. Monggo Pak Joko. Nggih, waalaikumsalam. Pak Joko bergabung dengan kita di 03199 juta. Monggo Pak Bambang, Pak Jeffrey. Baik, kita manfaatkan ke Pak Joko Lengkung. Nampaknya Pak Joko juga lebih pilih yang praktis-praktis saja daripada repot ngerajangi atau motong-motong sendiri, deplok sendiri atau marut sendiri, mengkonsumsi yang simple saja. Tapi ada nggak varian-varian yang cocok? Mungkin ada kombinasi dengan kelor segala macam itu. Tumbuhan-tumbuhan lain yang bisa menambah manfaat lebih besar. Gitu. Saya tambahkan sedikit ya, untuk produk Helmix sendiri itu aman juga di mix atau dikombinasikan dengan produk-produk atau tanaman herbal yang lainnya juga untuk mungkin menambah khasiat dari minuman itu sendiri. Tapi buat yang suka menikmati kopi, ditambahkan produk Helmix kurkumin ginger, jadi lebih nikmat. Kopi jahe. Oh gitu. Tambah susu. Helmix jahe. Helmix jahe tambah kopi, tambah susu, wah lebih mantep Mas Iman. Berarti ada varian Helmix jahe selain Helmix temulawak begitu ya? Kurkumin ginger. Oh, kurkumin ginger. Jadi rasanya ini jadi seperti rasa kopi jahe. Lebih rasa jahenya sih Mas. Lebih rasa jahenya. Kalau pengen dinikmati dengan kopi juga nikmat. Atau juga yang Helmix kurkumin jeruk, kita tambahkan Yakult dan susu, wah lebih seger lagi Mas. Itu merek lain lagi. Tapi saya terus mikir gini, kalau katakanlah Helmix kurkumin jahe, saya tambahi dengan kapulaga, saya tambahi lagi dengan serai, terus saya tambahi lagi dengan cengkeh, saya tambahi lagi dengan cinnamon. Kira-kira boleh nggak jadi seperti itu? Aman. Boleh ya. Nggak ada masalah. Jadinya wedang itu nanti. Jadi nggak apa-apa ya. Iya. Baik. Pak Jeffrey, Pak Bambang, akhir-akhir ini saya beberapa waktu lalu sempat ngobrol dengan seorang tokoh di sini mengatakan bahwa dalam situasi COVID-19 ini, pandemi ini, itu malah nggak baik loh mengkonsumsi temulawak. Anda punya kabar terbaru nggak, terkini nggak, yang bisa membuat berita ini jadi lurus gitu? Monggo Pak Bambang. Oke ya, jadi memang akhir-akhir ini ya kita sering dengar bahwa ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa kalau kita minum temulawak yang dalam ada kurkumin itu justru memfasilitasi virus untuk masuk ke dalam tubuh kita. Disarankan jangan malahan. Iya, jangan ya. Tapi gini, pendapat itu semestinya berdasarkan pada penelitian ya. Di mana ada penelitian di mana kurkumin itu bisa meningkatkan ekspresi ya, reseptor ACE2 yang tadi saya sudah jelaskan pada penyakit fibrosis pada jantung. Nah, sedangkan untuk COVID-19 sendiri itu semestinya reseptornya ada di dalam paru-paru. Ya, jadi semestinya tidak bisa kita langsung membandingkan bahwa karena ini meningkatkan ini berarti secara otomatis bahwa ini pasti memfasilitasi. Tidak boleh, jangan. Ya, jangan, tidak boleh. Ya, karena kita tahu bahwa kalau misalnya itu diteliti di jantung pada waktu itu, kemungkinan besar bahwa ACE2 yang meningkat itu adalah ACE2 di dalam pembuluh darah. Dan kita tahu bahwa secara fungsional ACE2 itu ada dua. Ada yang fix, yang menempel di sel inang, dan ada juga yang soluble, yang ada di dalam darah. Nah, sedangkan untuk kurkumin sendiri ya diharapkan bahwa untuk meningkatkan ACE soluble ini ya, karena di jantung itu ACE soluble ya. Kalau ACE soluble itu meningkat
maka maka COVID-19 itu akan terikat dulu di soluble dan sehingga dia tidak bisa ke reseptor ACE2 yang ada di permukaan alveolus itu. Dan itu sangat penting ya. Makanya untuk kurkumin yang sekarang ini akan diteliti itu mengenai bagaimana kurkumin itu bisa meningkatkan ekspresi soluble ACE2 ya. Dan itu sudah mulai diteliti sekarang ya. Baik. Kawan, kita ngobrol dengan Pak Bambang, seorang apoteker di dialog siang hari ini bersama Pak Jeffrey. Dan kita memberikan perhatian pada manfaat kurkumin untuk meningkatkan daya tahan kita. Kurkumin sebagai antioksidan. Ini sebuah dialog Suara Surabaya bersama kawan-kawan Helmix Kurkumin yang menampilkan Dr. Andes Bambang Rianto, apoteker, Quality Manager Helmix, dan juga Pak Jeffrey, Digital Marketing Helmix. Kurkumin merupakan zat aktif yang dari temulawak yang diyakini mampu menangkal berbagai virus. Helmix kurkumin terbukti klinis memiliki banyak manfaat, di antaranya sebagai antioksidan atau anti kanker, memelihara fungsi hati, antivirus, antiinflamasi, antibakteri, menurunkan kolesterol, mengurangi lemak dalam darah, dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Helmix tersedia dalam berbagai varian, ada serbuk effervescent, kemasan kaleng ready to drink, dan tablet. Nah, khusus tablet ini kadar kurkuminnya lebih tinggi. Helmix juga tersedia dalam varian rasa, ada rasa jeruk, rasa mangga, rasa ginger. Helmix bisa dikonsumsi oleh siapa saja, termasuk penderita diabetes, karena Helmix juga menyiapkan varian yang sugar free.